Selamat malam teman-teman. Terima kasih karena kalian selama 10 minggu pertemuan ini masih semangat mengikuti dan memahami materi yang selama ini saya sampaikan. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan sedikit tentang pertemuan minggu lalu, yaitu tentang kimia anorganik ya, khususnya untuk parameter-parameter untuk nutrien. Nah, untuk minggu lalu, kalian kan sudah belajar tentang parameter kimia secara umum, pH, dan juga kesadaran. Untuk minggu ini, kalian akan belajar tentang nutrien, ya, nutrien. Nah, nanti saya akan beri tugas. Tugasnya ini sebenarnya gampang karena sudah pernah kita bahas di minggu waktu kita tatap muka secara online. Jadi tugasnya nanti kalian harus menjelaskan salah satu SNI yang akan saya berikan di e-learningnya. Nanti kalian pilih dan tiap mahasiswa itu tidak boleh sama. Nah, SNI itu tentang uji parameter dengan titrasi dan spektrofotometri. Jadi nanti siapa yang kebagian titrasi, siapa yang kebagian spektrofotometri. Nanti kalian atur sendiri, kalian bisa undi ya, bisa dilakukan dengan cara undi untuk menentukan siapa yang parameter ini, siapa yang parameter ini, gitu ya. Nah, nanti tugasnya kalian harus menjelaskan tuh prosedur pengujian dari parameter tersebut sampai pada perhitungan rumus mencari konsentrasinya. Kalian boleh nanti tanya saya kalau memang kalian kurang paham. Nah, nanti jangan sampai waktu menyerahkan tugasnya jadi tidak maksimal gitu ya. Ingat, ini adalah untuk nilai tugas, jadi kerjakan semaksimal mungkin. Sampai ya tadi ya, saya mintanya dari prosedur sampai ke mendapatkan nilai konsentrasinya. Bagaimana cara perhitungan untuk mendapatkan konsentrasinya. Oke, gitu ya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang nutrien, kalian harus pahami dulu bahwa nutrien itu bisa dalam bentuk organik, bisa dalam bentuk anorganik. Kalau organik, biasanya dia akan dipakai oleh organisme yang binatang, yang hewan, yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Tapi kalau N-nya itu dalam bentuk anorganik, biasanya dia akan dipakai oleh tumbuh-tumbuhan atau organisme yang bisa membuat makanan sendiri melalui misalnya proses fotosintesis dan lain sebagainya gitu ya. Sampai situ pahami dulu. Selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur yang termasuk dalam nutrien. Oke, jadi gini, nutrien yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman ya, pertumbuhan biota perairan yang memang biota jenis tumbuh-tumbuhan. Kalau nutriennya itu dari udara dan air, biasanya unsur penyusunnya adalah C, H, dan O. Nah, kayak contohnya kalau unsur-unsur ini bergabung, dia akan menjadi kayak CO2, gitu, H2O. Nah, itu kan dibutuhkan tuh untuk tumbuhan. Lalu ada juga nih nutrien dari tanah, batuan, atau dari pupuk, kegiatan pupuk ya, kegiatan pemupukan itu, industri-industri pupuk. Nah, dalam bentuk apa tuh biasanya? Nah, di sini diklasifikasikan ada 3. Yang pertama nutrien primer, nutrien sekunder,
dan juga mikronutrien. Yang paling banyak tentunya yang primer, yang paling banyak dan paling bisa dipakai nutriennya oleh tumbuhan itu. Nah, apa aja tuh nutrien primer? N, nitrogen, P, fosfor, K, potasium gitu ya. Nah, nanti ini tuh unsur-unsur ini tuh tidak berdiri sendiri. Kayak tadi contohnya C. C itu bukan semata-mata C gitu ya. Tapi C itu berkaitan dengan O, CO2 gitu. Nah, biasanya dalam bentuk senyawa. Kalau N biasanya dalam bentuk apa? N amonia, nitrat, nitrit gitu. Nanti fosfor juga gitu, fosfat gitu. Terus nutrien sekunder nih ada kalsium, magnesium, sulfur. Ingat, ini nanti juga biasanya bisa didapat dari yang berikatan dengan senyawa. Nah, misalnya kalau Ca itu biasanya nutrien sekunder dalam bentuk CaO. Itu kan anorganik tuh, senyawa-senyawa anorganik. Terus Mg biasanya dalam bentuk MgO, nanti sulfur dalam bentuk SO4 2-min gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalau yang mikronutrien ini adalah nutrien-nutrien yang dalam bentuk mikro, sedikit gitu ya. Tidak sebanyak primer ataupun sekunder. Dan tumbuhan itu dia mengkonsumsi mikronutrien ini dalam bentuk yang sedikit aja. Jadi misal keberadaannya itu dia banyak, tapi si biotanya itu ngambilnya itu, uptake-nya itu cuman sedikit. Nah, makanya dia disebut mikronutrien. Nutrien yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Jadi karena nutrien yang dibutuhkan itu kebanyakan adalah nutrien esensial, yaitu unsur-unsur CHO ini, sama nutrien primer yang biasanya itu adalah NPK, maka pembahasan kita kali ini dibatasi nih. Kita akan membahas tentang nutrien esensial dan nutrien primer aja. Oke, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini selain dari nutrien N dan P ya, nutrien primer ini, ada satu lagi yang ini penting untuk mikroorganisme atau organisme yang sifatnya dia ini membuat makanan sendiri, fotoautotrof ya, autotrof itu adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa selain N dan P ada satu lagi nih elemen yang dibutuhkan, yaitu C, karbon anorganik, biasanya dalam bentuk CO2. Ya, ini adalah unsur-unsur pembatas. Maksudnya unsur pembatas itu jadi ini kalau nggak ada ini si tumbuhan itu tidak bisa hidup. Nah, di sini dikatakan fitoplankton. Fitoplankton itu adalah jenis organisme yang dia itu organismenya fotoautotrof, bisa membuat makanan sendiri. Biasanya yang tidak bisa membuat makanan sendiri itu nama lainnya yaitu zooplankton ya. Jadi ada fitoplankton, ada zooplankton. Kalau dulu kalian di SMA belajar biologi ya. Nah, terus di sini juga dijelaskan tuh, meskipun C anorganik ini keberadaan di perairan itu jumlahnya itu melebihi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisme, namun dia ini karena konversi C anorganik itu ke dalam bentuk yang diambil, yang bisa diambil oleh fitoplankton itu dia dalam bentuk CO2 sama HCO3, dia menjadi agak susah dapat sumber karbon anorganiknya gitu ya, paham ya? Jadi C anorganik ini di perairan itu banyak, keberadaannya itu banyak, tapi tidak dalam bentuk yang dibutuhkan oleh si organisme.
oleh si fitoplankton. Jadi dalam bentuk lain gitu. Nah, dalam bentuk lain itu ketika dia belum berubah menjadi HCO3- atau CO2-, maka tentunya ini akan menjadi pembatas gitu. Dia tidak akan mikroorganisme ini tidak akan mendapatkan sumber karbon karena dia memang bisanya hanya menyerap C dalam bentuk HCO3- sama CO2 gitu ya. Nah, fitoplankton ini selain dia menggunakan C dalam bentuk HCO3- sama CO2, dia juga membutuhkan nutrisi. Supaya apa? Supaya produksinya itu bisa cepat. Nah, kalau misalnya sebenarnya dia nggak pakai nggak pakai nutrien gimana? Ya sebenarnya bisa juga, bisa sendiri. Karena nutrien itu sebenarnya bisa diproduksi di dalam tubuhnya dia. Hanya saja, nanti jatuhnya waktu dia tumbuh akan sangat lambat. Beda dengan ketika dia ditambah nutrisi. Ibaratnya manusia kalau dikasih makanan yang nggak ada gizinya, ya, makanannya itu cuman dari sumber karbon anorganik ini, ya, beda nih tumbuhnya pasti sama yang dikasih nutrisi lebih. Nah, nutrisi lebihnya itu adalah N, P, SI, dan lain sebagainya itu. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya kita masuk di nitrogen. Kenapa nitrogen? Karena memang nitrogen ini adalah nutrien yang benar-benar dibutuhkan oleh si fitoplankton, oleh si organisme. Nah, nitrogen ini kalau dibilang itu adalah makronutrien. Jadi, kalau makro itu kan besar ya. Lawannya makro tadi mikro. Mikro itu yang contohnya tadi kayak Fe, Mn, dan lain sebagainya ya. Mg gitu. Cl gitu. Nah, kalau nitrogen ini kan ada di primer tadi ya, nutrien primer. Dan itu nutrien primer terus nutrien esensial itu adalah makronutrien, di mana nutrien itu dibutuhkan banyak oleh si organisme tersebut gitu. Nah, nitrogen ini di dalam apa nih namanya ya? Di dalam lingkungan itu dibutuhkannya itu biasanya dalam bentuk apa? Nah, ini ada dalam bentuk nitrat, amonium, sama urea biasanya. Yang bisa di-uptake sama jenis-jenis tumbuhan ya. Nah, kemudian nitrat ini ketika di-uptake oleh si organisme tersebut akan direduksi nih menjadi amonium. Kalau NH4+ itu amonium, kalau NH3 itu amonia. Nah, amonia inilah yang akan digunakan untuk apa? Untuk pembentukan protein atau asam nukleat DNA, RNA dari si organisme itu. Jadi sebenarnya si organisme tumbuhan ini atau fitoplankton atau mikroalga yang pokoknya yang bisa membuat makanan sendiri ya. Nah, dia itu lebih suka kalau dia itu dapat makanan yang jenisnya nutrisi ya jenisnya itu adalah ini amonia. Karena dia tidak perlu merubah lagi ya. Beda kalau dia dapat makanannya, dapat nutrisinya itu NO3. Nah, ini akan dirubah nih menjadi amonia dulu. Jadi prosesnya lama, dia membutuhkan kekuatan yang lebih ekstra, waktu yang lebih lama karena harus ada perubahan dari si nitrat ini menjadi amonia. Kalau amonia dia langsung bisa dijadikan untuk ini. Nah, kalau kalian tahu ya, berarti protein ya, nutrisi
amonia nitrogen ini untuk protein kan. Nah, ini kalau di kita berarti nutrisi N ini biasanya dalam bentuk apa? Kalau protein itu dalam bentuk nabati misalnya apa? Tempe gitu ya. Nah, tadi kalau yang C tadi CO2 ya, kalau tumbuhan kan CO2 butuhnya. Nah, kalau kita apa C-nya? C-nya dari karbohidrat, nasi gitu. Jadi sama nih kayak kita, cuman ya itu tadi bedanya kalau ini sumber C-nya adalah CO2 dan HCO3. Kalau kita kan C-nya karbohidrat gitu. Tapi fungsinya sama. Nah, ini adalah bentuk-bentuk C, N, dan P yang sering digunakan ya untuk nutrisi. Kalau C berarti ini bentuknya CO2, HCO3 min, CO32 min. Nah, kalau N ini NO3 min, NO2 min, NH4 plus, NH3, urea, dan N2. Terus kalau P ya ini. Gitu ya. Nah, dan ini adalah siklus nitrogen yang ada di perairan. Pertama dari N-organik. N-organik itu contohnya apa nih? Kan kita kadang menambahkan suatu atau menghasilkan suatu limbah ya. Limbah itu kan mengandung COD yang tinggi. Nah, COD yang tinggi itu kan berarti ada bahan organik di situ dan bahan organik itu berikatan dengan nitrogen. Nah, yang disebut oleh organik nitrogen, bahan nitrogen organik, oke gitu ya, karena kita mau membahas siklus nitrogen. Jadi kita garis bawahi di nitrogennya ini. Nah, nitrogen organik ini akan terdekomposisi oleh bakteri yang atau oleh organisme-organisme perairan tersebut. Nah, dekomposisi menjadi apa? Menjadi NH4+. Ketika N organik ini didekomposisikan, N-nya itu berarti lepas dari rantai organiknya. Nah, N lepas, dia berikatan dengan air. Karena di perairan H2O, ya kan? Ketika berikatan dengan H2O, terjadilah bentukan ini, NH4+ ini. Nah, NH4+ ini bisa di-uptake oleh alga langsung. Ya, ini sangat disukai oleh alga, NH4+ ini. Alga itu nama jenis tumbuhan ya, termasuk jenis tumbuhan di perairan. Nah, alga ini mengkonsumsi NH4+ sebagai nutrisinya. Nah, selain untuk uptake alga ya, untuk makanan alga, NH4+ ini juga digunakan oleh bakteri dan sama bakteri itu dirubah, NH4+ ini dirubah menjadi NO3-. Nah, ini terjadinya proses nitrifikasi. Nitrifikasi itu adalah perubahan NH4+ menjadi NO3-. Nah, NO3- ini juga bisa di-uptake oleh si alga itu untuk nutrisinya. NO3- juga bisa dilakukan denitrifikasi ini, terjadi proses denitrifikasi oleh bakteri juga. Ya. Jadi bakterinya juga makan si NO3. Jadi NO3 ini tidak hanya di-uptake sama alga, tapi juga di-uptake sama bakteri. Dan ketika di-uptake oleh bakteri, dia berubah menjadi N2, gas nitrogen. Nah, gas nitrogen ini kemudian difiksasi oleh bakteri tertentu. Bakteri tertentu atau juga bisa blue green alga
hijau biru, ya jenis alga hijau biru. Nah, dia difiksasi. Difiksasi itu semacam mungkin dilakukan proses ikatan gitu ya. Maksudnya ini dikonsumsi gitu ya. Terus N2 ini selain difiksasi oleh bakteri dan alga jenis ini, dia juga difiksasi oleh alga yang jenisnya fotoautotrof tadi. Kalau alga jenis blue green ini dia sepertinya bukan jenis alga yang melakukan fotosintesis. Karena kalau yang fotosintesis itu biasanya warnanya adalah hijau. Nah, kalau ini alga jenis ini sepertinya tidak melakukan fotosintesis. Karena ini blue green ya, blue green. Ya, apapun jenisnya yang penting ya itu tadi lah ya, kalian mengerti kalau N2 ini bisa diuptake oleh dia. Terus bisa juga diuptake oleh yang ini, yang membuat makanan sendiri. Nah, oke, terus habis itu alga ini menjadi makanannya si animal. Animalnya tentunya lebih besar ukurannya daripada si alga. Contohnya apa sih kalau di perairan? Contohnya ikan gitu-gitulah. Tapi kalau perairannya nggak ada ikannya gimana? Ya bisa dengan mikroorganisme yang zooplankton tadi, yang tidak membuat makanan sendiri, atau namanya heterotrof ya. Kalau ini kan autotrof atau fotoautotrof. Autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Fotoautotrof bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Heterotrof dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, kalau tidak bisa membuat makanan sendiri, tentunya dia akan makan si alga, ya kan? Kalau di perairan itu ada bahan organiknya, ya dia makan bahan organik. Tapi kalau dia nggak ada cadangan bahan organik, dia pasti makan si alga. Ya gitu ya, bisa dipahami ya. Terus habis dikonsumsi sama animalnya ini kan mati nih dalam siklus mikroorganisme, dalam siklus bakteri ini mati akan terurai, ya kan? Kalau mati ini kan pasti dia akan terurai kembali dan dia akan menjadi limbah kalau udah terurai. Kalau udah terurai dia akan menjadi limbah lagi nih. Limbah nitrogen organik lagi. Begitu ya siklus nitrogen di perairan. Nitrogen ini juga memegang peranan penting nih dalam kualitas perairan ya. Kenapa? Karena nitrogen ini ternyata bisa menyebabkan masalah. Apa masalahnya? Nah, nitrogen ketika dalam bentuk NH4 terus kemudian berubah menjadi NO3, tentunya ini akan terjadi proses oksidasi, di mana proses oksidasi itu membutuhkan oksigen ya. Jadi NH4 plus O2 menjadi NO3. Nah, ketika dia berikatan dengan O2, artinya O2 yang terlarut di dalam air itu akan menjadi berkurang, akan sedikit. Sedangkan air yang bagus itu ketika DO-nya tinggi, gitu kan? Nah, yang kedua, high concentration. Jadi kalau NH3 ini konsentrasi di dalam air itu tinggi, jadi di perairan itu banyak mengandung NH3 yang tidak terionisasi, dia akan menyebabkan toksik, racun, dan menyebabkan kematian pada
biota perairan tersebut. Unionized itu apa contohnya NH3-nya? Nanti ada ya. Jadi NH3-nya ini dia tidak terionisasi, dia berikatan dengan satu senyawa yang menyebabkan dia akan menjadi toksik. Dia lebih aman kalau dia itu terionisasi. Kalau ini unionisasi, dia akan menjadi toksik. Nah, selanjutnya nitrogen yang bentuknya itu NO3 ini cukup aman ya di perairan. Dia sifatnya tidak toksik. Nah, tapi bakteri di perairan itu ada yang bisa mengkonversi nitrat menjadi nitrit. Nitrat kan NO3, nitrit NO2. Nah, ketika dia dikonversi menjadi NO2, ini sifatnya NO2 ini dia reaktif. Ya, reaktifnya ini tinggi. Reaktif itu kalau tinggi itu bahaya juga. Bahan B3 itu kan salah satu sifat bahan B3 itu mempunyai reaktivitas bahan yang tinggi. Nah, ini NO2 ini sifatnya ini punya reaktivitas yang tinggi. Nah, akibatnya kalau ada NO2 ini yang berlebihan ini apa yang terjadi? Nah, ini akan menjadi dampak ya, dampak pada ya yang ada yang berhubungan, yang misal nih contoh ada ikan gitu ya, ikannya kita makan di perairannya itu. Nah, kita juga bisa terkena dampak dong karena kita memakan ikan tersebut ya kan. Nah, ini dampaknya biasa yang sering ditemui adalah sindrom blue baby. Sindrom blue baby ini adalah sindrom yang dialami sama ibu-ibu ketika dia melahirkan. Nah, sehingga dia menjadi cepat marah, menjadi cepat lelah. Tapi kayaknya saya salah ya. Itu baby blues lah ya. Kalau blue baby itu apa ya? Blue baby kayaknya ini untuk anak lah. Untuk anak ya, anak-anaknya ini ada kayak mungkin semacam penyumbatan aliran darah gitu atau apa gitu ya, yang menyebabkan dia kebiruan. Nanti kalian googling sendiri lah ya, blue baby. Kalau tadi tuh yang untuk ibu-ibu itu sindrom baby blues, bukan blue baby. Salah saya ya tadi ya. Nah, terus habis itu juga bisa menyebabkan kematian. Nah, ini dampaknya kalau misalnya di dalam perairan itu ada banyak kandungannya NO2. Nah, yang aman tuh adalah yang sedikit aman tuh adalah NO3 dan NH4 plus ya. Kalau dia NH3 ya, kalau dia unionisasi, NH3-nya ini kan, jadi kalau NH3 itu kan terionisasi menjadi NH4 plus ya kan. Nah, kalau NH3 ini artinya dia nggak terionisasi, jadi dia berbahaya juga. Tadi itu maksudnya gitu loh, ionisasi NH3 itu ya NH3-nya ini tidak terionisasi menjadi NH4 plus. Nah, yang berbahaya itu NH3 bukan NH4 plusnya. Oke, jadi gitu ya. Di sini pokoknya intinya itu menunjukkan dampak-dampak nutrien, ini khususnya nitrogen yang ada di perairan. Jadi yang bahaya itu adalah ketika si oksigen itu dipakai untuk mengoksidasi ya, sehingga ketika oksigen itu dipakai mengoksidasi dia berkurang DO terlarutnya ya, oksigen terlarutnya. Nah, ketika oksigen terlarut sedikit itu yang menjadi bahaya di sini. Nah, terus untuk
bentuk nitrogen yang bahaya ya. Bentuk nitrogen yang bahaya ini adalah NH3 yang dia tidak terionisasi. Dia bisa menjadi toksik. Kemudian NO2. NO2 ini juga bentuknya reaktif sehingga dia juga mengakibatkan dampak terhadap perairan tersebut. Yang paling aman NH4+ dan NO3 min. Plus sama min ya, itu terionisasi artinya. Kan ion itu kan ada kation, ada anion. NH4+ itu kan berarti kation, NO3 min itu kan anion. Nah, itu adalah nutrien yang terionisasi, jadi nggak bahaya. Yang berbahaya kalau dia tidak terionisasi, contohnya NH3 ini tadi. Kalau NO2 min ini dia berbahaya karena sifatnya reaktif. Oke, gitu ya. Selanjutnya ini ada reaksi-reaksi yang terjadi di nitrogen yang terjadi di perairan ya, reaksi nitrogen yang terjadi di perairan. Nah, kalau ini adalah bentuk-bentuk nitrogennya. Nah, di sini nih kayaknya ini adalah fiksasi nitrogen tadi. Fiksasi gas nitrogen tadi, N2 ya. N2 ini kan tadi di siklus nitrogen dia difiksasi. Nah, ini adalah contoh reaksi yang terjadi di dalam proses fiksasi tadi. Jadi mungkin kurang lebih kayak gini prosesnya. N2 tadi berikatan dengan O2 perairan menjadi NO, NO kemudian berikatan lagi dengan O2 yang di perairan menjadi NO2, NO2 berikatan dengan H2O menjadi H+ plus NO3 min plus NO. Nah, NO3 min inilah yang banyak digunakan juga oleh si alga tadi, ya kan? Nah, terus kalau reaksi kesetimbangan amonia dan amonium. Nah, amonium yang NH4+ itu yang aman untuk perairan, ternyata dia itu adalah hasil dari reaksi yang terjadi antara NH3 dengan H2O. Jadi ketika N-organik ditambahkan ke dalam perairan atau N-organik itu dari air limbah masuk ke perairan, maka NH3 ini akan terbentuk ya. NH3 terbentuk sehingga ketika NH3 berikatan dengan H2O, dia akan membentuk NH4OH. Di mana NH4OH ini kalau terionisasi dia menjadi NH4+ dan OH-. Gitu ya. Inilah yang dinamakan NH3 yang diionisasi. Kalau ini adalah NH3 yang tidak terionisasi. Unionized ammonia tadi. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk nitrogen dan oksidasinya ya. Nah, kalau NO3 ini NO3 dan HNO3 itu dia bilangan oksidasinya ini tinggi. Ya, dia paling banyak teroksidasi. Dan dia ini available to alga uptake. Jadi dia bisa di-uptake sama alga. Nah, ini nama senyawanya ini ya. Jadi HNO3 itu asam nitrit, asam nitrat ya. NO3 minnya ion nitrat gitu ya. Kalau 3 itu nitrat bukan nitrit. Kalau NO2 baru nitrit bacanya ya. Nah, bilox ya, oksidasi, terjadi proses oksidasi. Jadi biloxnya ini tinggi +5. Tapi kalau NH3 dan
NH4+ ini, nah dia rendah nih, dia terjadi reduksi. Jadi bilangan oksidasinya dia rendah, -3. Nah, ini paling banyak direduksi ya, paling banyak direduksi. Dan ini lebih alga itu lebih senang menguptake si nitrogen dalam bentuk NH3 dan NH4+ dibanding dengan NO3- ini. Gitu ya, ini yang dibunder-bunderin yang warna hijau. Nah, ini yang bisa, dan warna merah ini yang bisa di-uptake oleh alga. Tapi ingat, yang lebih disukai itu adalah NH3 dan NH4+. Nah, kalau N2 ini bisa available to alga via fiksasi tadi ya, yang harus difiksasi dulu, yang ada reaksi dari N2 sampai dia menjadi NO3. Nah, itu baru NO3-nya baru bisa dimanfaatkan oleh si alga tersebut. Oke. Nah, ini adalah salah satu proses yang terjadi di dalam siklus N tadi, siklus nitrogen tadi. Salah satu proses ini, salah dua lah ini ya, salah dua. Ada nitrifikasi, ada denitrifikasi. Nitrifikasi itu adalah proses perubahan NH4+ menjadi NO3. Jadi NH4+ tadi selain dikonsumsi oleh alga, dia kan juga dikonsumsi oleh bakteri menjadi NO3. Nah, bakteri yang berperan apa tuh? Bakteri yang berperan kalau NH4 menjadi NO2 itu adalah nitrosomonas. Tapi ketika NO2 terus dirubah menjadi NO3, ini dilakukan bantuan oleh nitrobakter gitu. Kalau nitrosomonas yang nomor 5, nitrobakter yang nomor 6. Nah, kemudian denitrifikasi nih. Denitrifikasi itu merubah nitrat menjadi NH3, kebalikannya. Nah, dari nitrat ini kan termasuk dalam siklus N juga ya, siklus bentuk N-nya. Kalau tadi N secara keseluruhan ya, sampai dia diuptake sama alga. Nah, kalau sampai dia kembali ke N organik tadi ya, kalau ini dia dari NH4 sama dari NH4 ke NH4 lagi gitu. Jadi ini adalah bagian dari siklus N tadi. Prosesnya itu dari yang NH4 pokoknya berkutat dari NH4 sama NO3 itu. Nah, kalau NO3 ya, NO3 ini diubah menjadi NH3 kembali ya. Ini kan NH4+ ini kan sebelumnya tadi yang nomor 4 tadi ya. Ini nomor 5. Sebelumnya NH4+ ini kan dari NH3 ya kan. Nah, NH3 ini NH3 ini ternyata saling berkesinambungan gitu. Bisa dipahami ya dari reaksi-reaksi ini. Nah, kalau NO3 yang berperan bakterinya Bacillus, Pseudomonas, sama Clostridium. Dari nitrat ini dia menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi amonia ya kan, tereduksi. Kalau denitrifikasi itu D itu turun ya kan, denitrifikasi penurunan. Jadi tereduksi, nitrat menjadi nitrit, nitrit menjadi amonia. Ini kan berkurang nih oksigennya, O-nya berkurang. Kalau ini kan bertambah nih ya. Dari nggak punya O menjadi punya O. Jadi ini namanya nitrifikasi. Nah, kalau denitrifikasi penurunan ya. Denitrifikasi penurunan berarti O-nya ini berkurang. Itu cara mengingatnya ya. Nah, kalau di dalam uji perairan, uji kualitas perairan, kita sering menggunakan istilah itu TN, TKN, sama
amonia atau nitrat gitu ya. Nah, total nitrogen dulu deh. Total nitrogen itu tentunya adalah N dalam bentuk keseluruhan. Nitrit, nitrat, NH3 atau NH4 plus ya, sama N organik. Terus kalau total kedal nitrogen, ini TKN, biasa disingkat TKN, itu cara mencarinya NH3 per NH4 plus N organik. Nah, ini rumusnya. Atau kalau dikonversi dari sini, NH3 per NH4 plus N organik ini ya, ini kan sama ya nilainya sama ini. Kalau dikonversi berarti ini sama dengan TN, ininya pindah ke sini, sama ininya pindah ke sini, sama dengan ini kan, ya kan? Ini sama ini pindah ke sini jadi minus. Ini hasilnya TN min NO2 min NO3. Nah, kalau total amonia ini adalah NH3 plus NH4 plus. Gitu ya. Jadi intinya kalian harus mencari ini NH3 sama NH4 plus sama N organik sama NO2. Nah, ini ada semua nih cara uji parameter ini sama NO3 ya. Ada cara pengujiannya semua di SNI. Oke, sekian ya kuliah hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau memang harus diskusi, saya selalu open ya, saya selalu terbuka. Kapanpun kalian mau diskusi, selama saya ada tidak sibuk dan bisa membalas WA kalian, saya akan balas. Ya, oke, semangat semuanya, semangat belajar terus sampai UAS nanti, semoga nilainya baik.